Oh, Langsung aku dapat. loh. Ket mau gak krungu ta? Aku. Ya wis, saiki sampean. Oh ya, silahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang Syiah, tentang pemikiran dari Syiah dan metode istinbat hukum Syiah. Slide. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu Syiah itu apa pengertian dari Syiah sendiri. Nah, Syiah secara bahasa Syiah itu berarti pembela atau pengikut. Sedangkan secara istilah Syiah itu adalah golongan yang membela atau mengikuti Ali bin Abi Thalib, dan kelompok mereka itu menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih utama daripada sahabat Rasulullah yang lainnya, dan kaum Syiah juga beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib itu yang paling berhak menjadi khalifah kaum muslimin. Lanjut slide. Slide. Nah, awal terbentuknya Syiah itu awal mulanya diawali karena ketidaksetujuan atas kekhalifahan Abu Bakar. Kekhalifahan Abu Bakar. Nah, karena kaum Syiah itu menganggap bahwa seorang imam atau khalifah itu harus berasal dari nas ilahi atau apa ya? Berasal dari wasiat Rasulullah. Sehingga mereka tuh menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut kekuasaan Ali. Nah, kemudian Syiah itu muncul ketika terjadinya peperangan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu kelompok Ali ini terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian pendukung Ali yang dinamakan Syiah, dan yang menolak sikap Ali itu yang dinamakan Khawarij. Next. Nah, pemikiran Syiah itu pada awalnya mempunyai 3 dimensi aliran yang terdiri dari akidah, akhlak, dan fikih. Kemudian Syiah memformulasikan akidah dalam 3 prinsip. Yang prinsip tauhid kenabian dan kebangkitan. Prinsip baru, prinsip keadilan Allah ilahi, dan kemudian yang prinsip kenabian itu juga muncul lagi prinsip imamah. Lanjut. Lanjut, Izaz. Nah, jadi ada 5 prinsip. Yang pertama itu tauhid. Nah, Syiah itu meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kalau menyembah selain Allah berarti musyrik. Yang kenabian. Nah, Syiah itu meyakini bahwa semua nabi bersifat maksum dan terpelihara dari perbuatan salah dan dosa. Dan yang ketiga itu imamah. Nah, kelompok Syiah itu meyakini bahwa seorang imam itu diangkat melalui wasiat Rasulullah dan berasal dari Ahlul Bait seperti keluarga Rasulullah, Ali, dan imam keturunan dari itu meyakini bahwa setiap ucapan dan perbuatan seorang imam dari Syiah ini itu dijadikan hujah. Dan yang keempat itu al-adil. Nah, Syiah itu meyakini bahwa Allah itu maha adil dan tidak akan pernah berbuat zalim kepada umatnya. Oleh karena itu, golongan mereka itu meyakini bahwa setiap manusia dalam melakukan tindakan itu tidak berdasarkan paksaan, karena Allah telah memberikan
kebebasan kepadanya dalam melakukan memilih perbuatannya itu. Oleh karena itu nanti Syiah itu melakukannya. Yang kelima, hari akhir. Nah, Syiah itu meyakini bahwa nanti itu oh ya, pakai to. Syiah meyakini bahwa suatu hari nanti seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dilakukan hisab atas perbuatan mereka selama hidup di dunia. Nah, golongan Syiah juga meyakini bahwa para nabi dan imam itu maksum, jadi mereka terbebas dari dosa dan perbuatan salah. Dan menurut mereka, seorang imam, nabi dan khalifahnya itu dapat memberikan syafaat kepada umatnya yang melakukan dosa. Nah, kemudian next. Metode istinbat hukum. Kemudian metode istinbat hukum dari Syiah. Yang pertama itu Syiah berlandaskan pada Al-Quran. Tapi dalam pemahaman golongan Syiah ini, Al-Quran itu mempunyai dua makna, yakni makna zahir dan makna batin. Dan menurut mereka itu, manusia biasa itu hanya mampu memahami Al-Quran itu secara zahir saja, sedangkan makna batinnya itu menurut golongan Syiah itu hanya mampu difahami oleh para imam dan khalifahnya. Yang kedua, jika tidak ditemukan suatu perkara dalam Al-Quran, Syiah ini merujuk pada as-sunnah. Tapi as-sunnahnya di Syiah ini bukan berasal dari perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga berasal dari ketetapan dari imam-imam mereka. Dan jika perkara tersebut tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, Syiah melakukan ijma. Nah, tapi menurut mereka ini ijma di sini bukan berarti pendapat para ulama secara keseluruhan, tapi Syiah meyakini bahwa ijma-nya itu hanya pendapat yang disetujui atau riwayatnya itu yang disetujui oleh imam mereka. Itu yang dijadikan hasil ijma-nya. Kemudian jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, mereka menggunakan ahli. Tapi mereka tidak menjelaskan bagaimana cara pengoperasionalannya. Terus yang terakhir, setelah kalau tidak ditemukan di Al-Quran, as-sunnah, ijma, dan dalil, mereka akan mengembalikan kepada hukum aslinya atau hukum awalnya. Sudah sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Izaz. Baik teman-teman, selanjutnya ada madhab Zahiriyah. Yang kedua yaitu Zahiriyah, pendiri madhab Zahiriyah adalah Daud Az-Zahari. Nama lengkap beliau Daud bin Ali bin Khalaf Al-Asbani. Lahir di Kufa antara tahun 201 dan 202. Merantau ke Naisabur dan besar di Baghdad. Mulanya ia bermadhab Syafi'i dan termasuk orang yang begitu mencintai imam sehingga menulis dan buku mengenai keutamaan dan sanjungan kepada Imam Syafi'i. Namun tidak lama menganut madhab ini, ia keluar dan berkata sesungguhnya sumber-sumber syariah hukum Islam adalah nasnya saja. Ia menolak dan tidak mengikuti qiyas. Ketika ditanya bagaimana Anda membatalkan qiyas, padahal Syafi'i menganutnya, ia menjawab,
saya mengikuti argumentasi Syafi'i dalam membatalkan istihsan, maka saya juga menemukan adanya pembatasan pada kias. Kemudian perpindahan Daud Az-Zahari dari madhab Syafi'i ke Zahari ada kaitannya dengan pengaruh metodologi fikih Syafi'i, serta maraknya periwayatan sunnah pada masa itu, sehingga ia cenderung merujuk kepada nas mata. Para ulama sepakat bahwa Daud bin Khalaf, yaitu orang pertama yang sekali berpendapat dan menggunakan metode Zahiri. Dalam bahasa Khatib al-Baghdad, orang yang pertama sekali menggunakan pemahaman luar dan menafikan kias dalam menghasilkan hukum-hukum Islam, takwil dan ra'yi. Kemudian beliau banyak mengarang kitab bercorak Zahiri untuk mendukung pendapat-pendapatnya. Karya tersebut kemudian dilestarikan oleh putranya, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Daud, yang memimpin madhab sepeninggal ayahnya. Imam Daud seorang muhadis, yaitu karya-karyanya penuh dengan hadis, sehingga hadis merupakan fikihnya. Kemudian beliau wafat pada bulan Dzulqa'dah atau bulan Ramadan tahun 270 Hijriah. Madhab beliau ini dikenal dengan nama madhab Dzahiri karena beliau berpegang pada dzahir Al-Quran dan As-Sunnah. Ia tidak menerima adanya ijma' kecuali ijma' yang diakui oleh semua ulama. Madhab ini diikuti oleh banyak ulama. Di antara ialah anaknya sendiri, yaitu Muhammad ibnu Daud, wafat tahun 297 Hijriah, dan Mukhalis yang wafat dalam tahun 324 Hijriah. Kemudian ini ada pemikiran Zahiriyah yang akan dijelaskan oleh Mbak Dian. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran Zahiriyah. Dalam beberapa pendapat bahwa air yang dalam beberapa pendapat mazhab Zahiriyah ini menyalahi pendapat para mufaqih lainnya, yakni diantaranya Zahiriyah berpendapat bahwa air yang bercampur dengan air seni manusia itu tidaklah suci atau najis, sedangkan air yang bercampur dengan air seni babi tetap suci. Kenapa? Karena tidak ada nas yang menyatakan tidak suci. Nah, bila dikatakan orang bahwa air seni itu sama saja dengan dagingnya, haram atau najis, maka mereka menjawab bahwa pendapat itu menurut akal, sedangkan menurut hukum, Islam tidak boleh ditetapkan berdasarkan akal. Yang kedua, tidak sah talak kepada 3 lafaz, yaitu at-tasrih dan al-faraq. Yang ketiga, dalam menjatuhkan talak tidak boleh diwakili, tidak sah kalau hanya dilakukan oleh wakil. Yang keempat, asal hukum nikah adalah wajib. Itu berdasarkan dari ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Yang kelima, mempersaksikan jual beli, talak dan rujuk itu hukumnya wajib. Tidak sah bila talak dan rujuk tanpa 2 orang saksi yang adil. Yang keenam, barang siapa yang tidak berniat menjatuhkan talak, akan tetapi karena salah bicara, jika ada bukti yang menunjukkan bahwa orang itu menjatuhkan talak kepada istrinya, maka dihukumkan sebagai talak, menjatuhkan talak kepada istrinya. Akan tetapi jika tidak ada bukti yang menunjukkan itu, maka tidak dianggap sebagai talak. Selanjutnya, istri yang kaya
wajib memberi nafkah kepada suaminya yang dalam hal ini berdasarkan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dan Al-Ma'idah ayat 2. Selanjutnya orang yang junub boleh menyentuh Al-Quran. Imam Abu Dawud ini berpendapat bahwa Al-Quran yang tidak disentuh kecuali orang yang disucikan, dan surat Al-Waqiah ayat 79 tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang dimaksud di dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan dengan firman-Nya tersebut bukanlah makhluk melainkan kalam Allah yang merupakan satu kesatuan dengan zat-Nya. Sedangkan Al-Quran yang ditulis dalam kertas dan beredar di kalangan manusia adalah makhluk, ya mushaf, boleh disentuh oleh yang sedang haid dan junub. Selanjutnya membatasi pengharaman riba. Jenis barang yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang itu adalah emas, perak, jelai, gandum, buah, kurma, dan garam. Menurut Mufaqqah, bagi keenam barang itu adalah dapat ditimbang dan ditakar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, lihat pada gandum adalah dapat dimakan, baik disimpan, ditakar, atau ditimbang maupun tidak. Sedangkan lihat pada emas dan perak memiliki nilai ganti dan harga jual. Di dalam memahami hadis yang berbunyi kullu muskirin hamrun wa kullu khamrin haramu. Tiap-tiap yang membukukan itu khamar dan tiap-tiap khamar itu haram. Mereka tidak memerlukan kias ataupun natijah. Oh, tolong diserat digerakkan pembahasan sing ngeserat ya Iza. Langsung lanjut. Mbak Izas next. Das monitoring metode ZAS. Slide 15. Oh ya. Kan nggak nyambung. Nah, selanjutnya metode istinbat zahiriyah. Imam Daud Az-Zahiri menolak al-qiyas dan mengajukan dalil sebagai cara peminas. Nah, dalam cara mempertegas ijtihadnya, Imam Daud Az-Zahiri berkata, innal uslu al-kitabu wal sunnatu wal ijma'u. Sumber hukum pokok hanyalah Al-Quran, sunnah, ijma' bagi penganut Az-Zahiri. Nah, ini pengertian dari metode Al-Quran. Keumuman nas Al-Quran sudah cukup menjawab semua tantangan dan masalah. Pendirian tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 8. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Adapun dari dalil Al-Quran itu tadi merupakan langkah-langkah dari ijtihad yang ditempuh oleh Imam Daud Az-Zahiri untuk dibangun oleh Ibnu Hazm. Ad-dalil ini suatu metode pemahaman suatu nas yang menurut ulama mazhab Az-Zahiri pada hakikatnya tidak keluar dari nas atau ijma' itu sendiri. Dengan pendekatan dalil-dalil dilakukan pendekatan kepada nas atau ijma' melalui dialah petunjuk secara langsung tanpa harus mengeluarkan ilatnya terlebih dahulu. Dengan begitu konsep dari ad-dalil itu tidak sama dengan kias, karena melakukan kias diperlukannya kesamaan secara kasus asal dan kasus baru. Sedangkan pada dalil tidak diperlukan mengutip ilat tersebut. Untuk yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yakni mazhab fikih Khawarij. Nah, itu
Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib sebagai protes terhadap Ali yang menyetujui perdamaian dengan mengadakan kesepakatan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi orang-orang setelah runtuhnya sahabat atau setelah pergantian apa ya? Atau ini loh, Rek. Jadi hukum Islam pada masa tabi'in itu berakhir pada akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pemerintahannya Ali, itu terjadi perselisihan antara Ali dengan Muawiyah. Muawiyah itu menawarkan perdamaian dengan menunjuk Muawiyah sebagai perwakilannya, Amr bin Nas. Jadi Ali itu menunjuk Amr bin Nas tapi oleh Muawiyah itu dikhianati. Jadi mereka itu berselisih, jadi terpecah belah menjadi Syiah sama Khawarij. Terus next, Mbak Izaz. Guduk sing slide 18. Nah, ini maaf ya tulisannya keliru. Itu Khawarij. Khawarij. Pendapat lain mengatakan bahwa Khawarij berasal dari kata khoroja, khorujan. Didasarkan pada Quran surat An-Nisa ayat 4 yang pengertiannya keluar dari rumah untuk berjuang di jalan Allah. Nah, ini mereka menganggap bahwa Khawarij itu orang yang keluar dari rumah untuk berjuang di jalan Allah. Kaum Khawarij itu memandang diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Ya, itu. Terus next. Nah, keputusan umum mereka terhadap Khalifah bin Abi Thalib. Kewajiban Al-Khuraj, memberontak revolusi terhadap penguasaan lain. Jadi mereka itu menolak pendapatnya Ali bin Abi Thalib atau tadi golongan Syiah tadi. Dua pokok prinsip Khawarij. Mengenai prinsip pertama, Khawarij menetapkan sahnya baiat atau pemboikotan Imam Ali dan mendukungnya sampai sebelum kejadian tahkim atau Muawiyah menunjuk perwakilannya tadi perdamaian. Akan tetapi setelah kejadian tersebut mereka mengucilkan Khalifah Ali, bahkan memvonisnya sebagai kafir, seperti halnya mereka memvonis kafir terhadap Utsman setelah 6 tahun dari khalifahnya. Jadi pada saat itu Utsman setelah khalifahnya setelah kepemimpinannya Utsman berlangsung selama 6 tahun itu Utsman itu dibaiat atau diboikot gitu ya. Terus ini pada saat khalifahnya Ali yang tadinya didukung terus selanjutnya diboikot juga. Nah, pada saat itu kenapa kok muncul Syiah sama Khawarij ini tadi? Nah, itu dikarenakan ada beberapa faktor pendorongnya itu yakni pada saat itu perluasan wilayah sama penggunaan rokyu. Nah, perluasan wilayah ini semakin luas dari barat ke timur. Jadi di barat itu ada Tusina, Aljazaria, Maroko, terus Spanyol dan lain-lain. Terus yang di timur itu ada Pakistan, terus Sin, ada apa lagi? Indus, Kudus. Nah, itulah. Terus ada yang kedua yakni penggunaan rokyu. Ketika perluasan wilayah semakin luas, maka banyak orang yang masuk Islam. Jadi banyak orang yang masuk Islam pada saat itu dengan membawa peradaban-peradaban atau perbedaan. Nah, banyak peradaban yang belum ditulis di dalam hadis. Nah, hal ini membuat penyepakatan hukum dengan menggunakan rokyu. Jadi pada saat itu persoalan-persoalannya itu belum terjadi pada masa Rasul, jadi belum ditulis dalam hadis. Terus next Mbak Izaz. Ini pemikirannya Khawarij. Yang pertama yakni mengakui 3 khalifah, yakni Abu Bakar,
Usman. Terus si jenis apa iku? Astagfirullahaladzim. Nah, yang satunya itu pokoknya 4 khalifah itu selain Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menghukum dan memvonisnya kafir. Ini yang tadi karena ini tadi khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Jadi pemimpin itu tidak harus dari keturunan Quraisy. Siapapun boleh meski bukan Quraisy. Yang penting cakap dalam memimpinnya. Kalau yang Syiah tadi kan pemimpin harus dari orang Quraisy. Yang keempat, khalifah tidak harus. Nomor 5, khalifah dipilih secara permanen. Yang keenam, hukum zina dengan ajaran Al-Quran. Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, itu karena pada saat tidak perlu ada tambahan rajam sebagaimana dalam hadis dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Itu bagi yang belum menikah, dan yang pernah melakukan perkawinan itu dicambuk 100 kali dan rajam. Jadi pada itu disesuaikan dengan Al-Quran surat An-Nur itu tadi. Terus kakek boleh menikahi cucunya seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 sampai 24 yang menyatakan wabanatukum. Nah, itu sebab yang dilarang itu kenapa kok kakeknya boleh menikahi cucunya, itu karena yang tidak boleh dinikahi itu yakni cucunya, tetapi kakeknya tidak boleh menikahi anaknya. Terus selain dari kelompok Khawarij adalah kafir dan kafir haram dinikahi. Jadi selain sektenya selain sekte di luar Khawarij itu dianggap kafir, jadi tidak boleh dinikahi. Terus ghanimah adalah senjata kuda alat perang lainnya. Rodoa tidak menghalangi perkawinan dan toharo adalah suci lahir dan batin. Next, Mbak Izas. Next. Gak kerungu tak suara kurek. Kerungu tak suara khusus. Dengar Sa. Oh, Dengar, Mbak. iya. Terus Yes. Mbak Izas next. Izasnya Hilang, hilang, Izas. Kak. Hilang. Ya wes kita jelas ya. Metode istimbat Khawarij. Yang pertama yakni Al-Quran. Jadi Khawarij itu mengakui Al-Quran sebagai dasar hujah sesuai dengan pemahaman mereka pribadi. Jadi Al-Quran itu tetap menjadi sumber hukum yang pertama. Terus yang kedua yakni sunnah. Khawarij tidak bersandar kecuali pada kitabullah. Karena buruknya perangsakan mereka terhadap para sahabat. Jadi mereka itu setelah mereka mencari kebenaran pada Al-Quran, ketika mereka tidak apa ya, ini loh, pokoknya semua aku golei hukum ya, nanggene Al-Quran gak ono, iku aku golei nanggene sunnah. Lah nek gak ono maneh, iku aku merujuk nanggene ijma dan kias. Waduh, laptopku mati rek. Sik, dijim. Zas, next po Zas. Nah, terus yang itu. Yang kedua yakni ijma dan kias. Setelah dicari di Al-Quran nggak ada, di Sunnah nggak ada, itu cari di ijma dan kias. Khawarij menolak berhujjah dengan ijma dan kias. Soalnya itu tadi, karena mereka tidak percaya pada itu sahabat itu tadi yang memboikot Abu Bakar, diboikot Ali, diboikot itu tadi. Jadi mereka tidak menggunakan ijma dan kias. Terus tahrif kepada nas. Golongan Khawarij mengandalkan pemahaman mereka terhadap memahami nas Quran Al-Maidah ayat 44.
Jadi mereka itu menggunakan nas. Nas iku apa ya? Ini aku nyatet rek. Bali aku. Nah, itulah. Terus nas mutasyabiyah. Mereka menyeleweng dari prinsip-prinsip agama yang muhkamat atau yang jelas. Mengetahui mutasyabihat perkara-perkara yang samar. Quran surat Al-Imran ayat 7. Betul bingung ya. Nah, jadi itulah mereka mempercayai Al-Quran sama As-Sunnah. Mari, Rek. Mari, Zas. Ya barangkali bisa ini loh, apa namanya, coba didiskusikan loh yang kayaknya ada yang agak unik-unik tadi di penjelasannya. Barangkali ada. Apa Mas yang unik? Kayaknya sampean menemukan yang unik. Apa gak jelas penjelasannya? Ya bukan tidak jelas. Ada beberapa yang agak menurut apa untuk dibicarakan gitu ya, untuk lebih jauh supaya tidak ada penangkapan yang tidak pas nanti. Contoh seperti tadi langsung masuk kepada peperangan antara Ali dan Muawiyah tanpa menyebutkan motifnya, sehingga orang yang mendengar nanti akan nangkap loh kok sahabat ini saling membunuh gitu loh, padahal ada motif kan yang dibalik itu. Apa itu kan masalah perbedaan ijtihad tentang Muawiyah mengatakan saya akan mencari pembunuhnya Utsman, setelah itu baru berbaiat kepada Ali. Sedangkan Ali bin Abi Thalib kan beristihad, kamu harus baiat dulu Muawiyah, baru itu setelah itu nanti kita cari bersama-sama pembunuhnya Utsman, kan gitu. Jadi hanya karena perbedaan istihad itu, yang mana yang lebih dulu. Kalau dalam Islam, ketika mustahad itu sama-sama istihad, dan ada yang keliru, maka tetap dapat satu pahala. Nah itu mesti kita sampaikan, sehingga tidak ada yang akhirnya menangkap, loh kok masalahnya apa, kok tiba-tiba Muawiyah dan Ali sama-sama sahabat mulia, pencatat wahyu, termasuk juga ulamanya di kalangan sahabat, kok saling membunuh, kok saling perang. Nah itu kan perlu juga kita apa namanya sampaikan. Mungkin itu ya Mbak ya, supaya kita tidak salah paham gitu. Oke, terima kasih Mungkin Mas itu dulu. Rizal sudah ditambahkan. Terus tadi jelasannya. ada lagi ya tentang Syiah tadi yang dikatakan Syiah itu mengikuti sunnah, bukan hanya sunnah Nabi, tetapi juga yang berasal dari para imam mereka, kan gitu ya tadi ya disampaikan ya. Nah itu perlu sedikit koreksi ya teman-teman ya. Syiah itu tidak menerima sunnah sebagaimana sunnah yang diterima oleh kita kaum Sunni. Mereka hanya menerima sunnah yang ada jalurnya dari Ahlul Bait. Nah jadi seperti itu. Ahlul Bait dari garis keturunannya Ali bin Abi Thalib dari Fatimah. Jadi gitu. Tapi kalau sunnah yang dari Abu Hurairah, yang lainnya, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Anas, termasuk mayoritas dari yang kita kenal sebagai periwayat hadis yang banyak itu loh, yang sampai ribuan hadis, 5 orang itu loh. Itu tidak semuanya. Jadi itu ya teman-teman ya. Itulah yang membedakan kita dengan kelompok Syiah. Mereka tidak menerima semua hadis-hadis yang kita terima. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu. Oh ya, ada satu lagi, lupa ini hampir kelewat. Tadi Badia kan juga menyampaikan kalau, enggak tahu Badia atau Susanti ya, tentang Syiah itu muncul ketika mereka tidak setuju dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Kan gitu ya, ada yang menyampaikan gitu tadi ya. Benar enggak? Enggak tahu Iya. Badia atau Santi tadi. Nah, itu juga perlu kita sampaikan. Mereka itu keluarnya adalah setelah terjadinya peperangan antara yang tadi itu Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Adapun ketika masa pengangkatan khalifah Abu Bakar, Umar, itu mereka tetap setuju. Buktinya apa? Mereka berbaiat kepada Abu Bakar, juga berbaiat kepada Umar. Hanya mungkin muncul sedikit bibit dari pemikiran-pemikiran mereka, embrionya saja. Tapi kemunculan mereka itu pada saat masa setelah peperangan antara
Ali dan Muawiyah setelah adanya tahkim. Jadi Syiah itu saya pernah baca itu artinya adalah partai, jadi pendukungnya Ali. Jadi barisan yang setia tetap bersama pada barisannya Ali. Setelah keluarnya orang-orang dari barisan Ali yang memisahkan diri, yang mereka disebut dengan Khawarij. Jadi itu kemunculan Syiah itu setelah terjadinya tahkim. Jadi gitu teman-teman. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Rizal sudah meluruskan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Atau barangkali bertanya? Mumpung ada Pak Rizal. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Si sponsor. Ano. Mbak Nanda, gak bertanya Mbak Nanda. Ayo, Rek. Silakan Mas Yamin. Bicim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya atas nama Muhammad Ashabul Yamin izin bertanya terkait ajaran Syiah. Bagaimana tanggapan pemateri tentang Syiah yang mana mereka juga berkeyakinan sama seperti Sunni? Waduh. Angel wis. Bicim. Tuh. Ibu katanya mau ada Bu. Oh ya wis. Sus, ada pertanyaan Sus nih, chat Sus. Baik, dari Mas Muhammad Muhammad Ashabul Yamin. Ashabul Yamin izin bertanya ajaran Syiah. Bagaimana tanggapan pemateri tentang Syiah yang mana mereka juga berkeyakinan sama seperti Sunni? Apa ya? Dan Muhammad Rizky, mohon maaf Mas, ini tadi diskusi kita sudah mulai akan, tetapi hostnya saya mengunci Zoom dikarenakan tadi nggak sengaja nekan tombol lock, jadi teman-teman yang nggak bisa masuk. Bat cek WA Bat. Kena HP ku mati. Jawaban dek kena ae. Oh kena. Nguruk.
Cek, sabar. Wah, mati mana? Mati mana? Mati mana? Mungkin Mas Rizal bisa dibantu Mas untuk menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Ashabul Yamin. Iya, saya juga baca teksnya tadi tapi masih belum nangkep apa inti keinginannya Mas Yamin. Mungkin bisa disampaikan secara apa namanya pakai audio Mas ya. Maksudnya gimana itu? Iya, bisa. Iya, maksudnya yang ditanyakan seperti apa? Oke. Jadi mungkin sebelumnya saya berterima kasih atas diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi saya kan beberapa kemarin itu sempat mendengar statement bahwasanya si A pada keseluruhannya itu mungkin sesat gitu ya. Cuman pada dasarnya saya juga mendapati ada si A yang sekiranya dia itu bukan sesat ya. Jadi kalau nggak salah itu ada penulis ataupun mu'alif dari Nailul Autor atau daripada Bulughul Maram itu kalau nggak salah bisa di cross check juga ada kaitannya dengan si A gitu. Seperti itu. Apa kurang jelas ya? Maksudnya menurut Mas itu ada si A yang tidak lalu sesat gitu. Apakah gitu? Ya, sesat. Nggih, maksudnya itu dari statement yang pernah saya dengar bahwasanya si A itu sesat seperti itu. Cuman pada dasarnya juga saya pernah mendapatkan bahwasanya ada salah satu dari pensara Bulughul Maram, Nailul Autor itu juga mereka itu kalau dilihat riwayatnya ada yang berdarah seperti itu. Ya, mestinya diterima juga di kalangan ahlu sunni gitu hadis-hadisnya. Terus seperti apakah sikap Pendapat kita. Nggih. Oh, berarti ku si A iku nganggep bahwasanya DE ku Sunni pisan ngono ya. Bukan. Ya, bisa. Atau tadi dengan statement tadi gimana? Oh, dengan Nah, statement itu Nggak semua Kalau- kita itu atau gimana? Kalau menurut saya kita harus lebih berhati-hati ya. Bahwasanya kalau kita misalnya melihat aja kalau ngene lho, nggak bahasa Jawa ya. Nah, misalnya gini apa jenenge beranggapan, oh iku hadise teko si A. Nah, kene iku benar-benar harus cross check bahwasanya hadis itu benar-benar apakah hadisnya itu sahih atau doif atau hadisnya itu dari mana gitu. Kita tuh harus berhati-hati sama itu tadi. Ketika kita ingin apa ya istilahnya? Nah, kene kepingin menyampaikan hadis ya misalnya. Nah, itu hadisnya itu dari wong si A. Akhirnya itu meskipun bukan dari orang si A ya, kita tuh harus itu nih hati-hati lah dalam iku mau apa ya? Lebih berhati-hati lagi ngono wis. Siap. Bingung nganggo rek. Iya, soalnya yang disarah itu termasuk kutubus sita itu. Jadi Kutubus sita. maksudnya itu ya enggak sembarangan gitu. Maksudnya enggak semua si A itu yang seperti anggapan sesat dan sebagainya gitu. Ya mungkin kita bisa telah lagi. Berarti gak semua si A iku gak bener ngono ta maksudnya iku ya. Intine ngono ya. Ya, gimana tanggapan pemateri? Apakah benar seperti itu? Gitu. Tanggapannya gini yo paling kene kan gak ngerti pisan ya. Mungkin yo pesannya kene berhati-hati ngono ae paling. Ojo takut aneh-aneh po as.
Ya apa Mbak Susanti sampai Mbak Dian, Mbak Jesus. Bateraiku kayaknya masuk lagi nih kok kayaknya. Ya apa Mas Ashab? Dikembalikan lagi ke moderator atau ustadznya saja. Kono Boleh. moderator. Kono ustaz iki, kono moderator. Ya, seenaknya gitu. Mati. Apakah bisa diterima Mas Ashab? Ikut Cukup, tadi. cukup. Nggak apa-apa, Alhamdulillah. Hati-hati nggih Mas Ashab. Piye Mbak Izas? Wis ah. Kalau sing takut maneh? Eh? Tanya buat Ojo arek. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri dari pertemuan kita pada pagi hari ini dari kelompok 5. Dan tadi mohon maaf saya sebagai host ngelok Zoom dikarenakan tidak sengaja untuk menekan tombol kunci. Jadi maaf ya teman-teman. Mau ono sing kate takok, Zas. Sopo banget. Udah tene malet. Ini memang nggak ada suara. Seperti itu. Mbak Badia. Ini ada Ini ada pertanyaan dari teman kita, Mbak Firska bertanya. Ini kan udah. Di Indonesia adakah yang ikut Sunni? Loh, kita lah golongan Sunni ya, bukan dah? Ada di daerah Sidoarjo tuh.
Sampean bukan golongan Sunni Mbak Afrida. Sunni itu yang Sunni itu yang sesuai dengan sunnah. ya. Yang kita bahas ini non Sunni. Non Sunni itu berarti yang tidak sesuai. Contohnya tadi ada aliran Syiah, Khawarij dan Zahiriyah. Gitu Mbak Frida. Guys, maaf typo. Guys, maaf Apa? typo. Yang non Sunni maksudnya. Ada Mbak Friska ada, di Bangil itu ada, itu kampung Syiah. Kalau mau main ke kampung Syiah silakan hubungi Zia. Mungkin sedikit menambahkan Mbak Friska untuk yang non Sunni maksudnya Syiah ya, lebih detailnya saya detailkan Syiah itu ada, malah justru besar. Di Jakarta itu namanya ada Ijabi. Ya, jadi singkatan dari Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Itu cukup besar. Pimpinannya Prof. Jalaluddin Rahmat. Beliau seorang penulis buku, karya-karyanya banyak di level ini ya, perguruan tinggi juga banyak. Jadi di perpus itu akan banyak. Dulu pernah bahkan saya sempat menanyakan kepada salah satu guru kita ketika mata kuliah MSI, kok banyak di buku itu yang mengutip dari tulisannya Jalaluddin Rahmat, bukankah beliau adalah orang Syiah, bahkan pimpinannya Syiah? Maka katanya guru kita, tidak apa-apa, tetapi kan beliau adalah ilmuwan, jadi seperti itu. Jadi ada Mbak, bahkan cukup banyak. Hati-hati makanya nanti kita kalau jadi di luaran gitu ya, kita tidak gampang untuk membicarakan perbedaan-perbedaannya semacam ini, nanti juga akan menimbulkan permasalahan. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rizal. Dijelaskan lagi. Mungkin saya perlu dijelaskan sama Mbak Badia tadi yang di Bangil ada kampung Syiah itu. Iya, emang ada, Mas. Alamatnya di mana itu? Tapi kalau saya ajak sampean nggak bisa. Soalnya saya bukan orang Syiah. Loh, enggak. Lokasi distriknya aja. Nanti kan kita bisa survei ke sana gitu. Sebelah apa ya? Pokoknya gang itu cilik, pinggirnya YPI ku lho, Mas. Pokoknya dekat ke Mezia. Terima kasih. Dekat alun-alun. Makasih. Makasih. Loh, yang tadi Mas Ahyabul Yamin itu sudah terjawab ya, teman-teman. Tadi soalnya terputus Zoom-nya. Aman. Oh ya udah. Kalau sampean mau nambahi nggak apa-apa, Mas. Kalau sampean mau nambahi nggak apa-apa. Ya, ini tadi barusan buka bukunya juga. Jadi Syiah itu yang memang yang kita kenal itu yang sekarang banyak itu yang Syiah Imamiyah ya. Syiah Imamiyah itu yang tadi dijelaskan sama teman-teman di materi itu, yang mereka pandangan-pandangannya seperti yang dipresentasi. Cuma perlu juga untuk kita ketahui ada namanya Syiah Zaidiyah. Lah, Syiah Zaidiyah inilah yang Syiah yang agak berbeda dengan Syiah Imamiyah, karena memang dia termasuk salah satu pecahan ya di dalam tubuh Syiah sendiri. Lah, Syiah Zaidiyah inilah yang tadi sempat saya sampaikan ketika mereka menerima. Jadi mungkin ini yang agak mirip dengan Sunni. Mereka juga mengatakan Syiah Zaidiyah berpandangan bahwasanya Nabi itu tidak mengatakan bahwa penggantinya setelah beliau wafat. Akan tetapi menurut Syiah Zaidiyah, Nabi hanya menyebutkan sifat-sifat imam yang akan menggantikan beliau. Itu menurut pandangan Syiah Zaidiyah. Sehingga dengan itu mereka kelompok Syiah Zaidiyah ini tetap menerima Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai khalifah yang sah. Berbeda dengan Syiah Imamiyah, mereka menolaknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal, sudah tidak makan lagi. Ada pertanyaan lagi teman-teman dari Mbak Rima. Mau tanya, tadi katanya Khawarij menolak ijma dan kias.
Tapi kenapa mereka masih menggunakannya? Khawarij Mbak Badia. Iku mau metode istinbat. Hukumnya iku mau kan Al-Qur'an ambek iku as-sunnah ya. Jadi sing khawarij iku mau katutan, cuma penjelasannya iku mau ditulis bahwasanya iku gak ono. Maksudnya apa ya? Mereka iku menolak ijma dan qiyas. Tapi ndek slide iku mau dijelaskan iku mau. Kayak mek penjelasan tok iku mau lho. Tadi khawarij iku mek Al-Qur'an ambek sunat tok. Mereka menolak. Jadi bukan istinbat, hukumnya ikut tadi. Ya apa sih? Khawarij iku gawe Al-Qur'an ambek as-sunnah. Cuma di slide iku tadi iku kan ditulis ijma ambek qiyas iku mau ditolak. Mungkin maksud dari Mbak Badia itu khawarij itu istinbat hukumnya itu yang pertama itu bersumber dari Al-Qur'an. Kemudian kalau tidak didapati perkara di Al-Qur'an menggunakan as-sunnah. Tapi khawarij ini tuh menolak ijma dan qiyas. Gitu Mbak Badia. Nggih, menolak ijma dan qiyas, cuma itu tadi dikatutkan biar jelas gitu loh kalau khawarij ijma dan qiyas bukan istinbatnya. Umuri tambah saya Masya Allah. Cuma menggunakan Quran sama sunnah aja ya. Gimana Mbak Rima tadi? Coba diulangi, suaranya putus itu barusan. Khawarij itu dalam metode istinbat Al-Quran sama sunnah aja. Khawarij itu metode istinbat hukumnya. Istinbatnya Tak boleh no. taklif kepadanya seorang untuk menggunakan mangan mereka dengan pikiran yang rimawan. Iya, karena khawarij itu hanya mengandalkan pemahaman nas yang apa ya? Kira-kira golongan hanya mengandalkan pemahaman mereka dalam memahami nas-nas. Karena tak apa. Iya, hanya itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, tak hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin di
dibacakan aja Mbak Badia yang di slide yang tentang Qawarid tadi loh, tentang bagaimana pandangan fikihnya gitu, sambil ditampilkan gambarnya biar bisa kita baca bareng gitu. Oke. Sik, proses. Sabar nggih. Nah, iki lho, metode istinbat Khawarij. Yang pertama, Khawarij Al-Qur'an ya. Khawarij menggunakan dasar Al-Qur'an. Yang kedua sunnah. Dan yang ketiga iki ijma dan qiyas. Khawarij itu menolak ijma dan qiyas. Terus yang keempat iki takrif kepada nas. Takrif kepada nas iki penjelasannya. Oke. Tahrif Khawarij terhadap nas. Nah, Khawarij tahrif itu kan penyelewengan terhadap nas-nas sudah menjadi karakteristik mereka dari masa ke masa. Mereka memelintir nas-nas agar sesuai dengan pemikiran mereka yang rusak. Khawarij iki kenapa kok menyeleweng dari nas? Nah, iki menurut menggunakan dalil Allah. Surat Al-Maidah ayat 5. Ayat 441. Yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka berkata setiap pelaku dosa-dosa sesungguhnya telah tahrif Khawarij terhadap nas, dari penyelewengan Khawarij terhadap nas. Penyelewengan Khawarij terhadap nas. Mereka menyelewengkan dari ngorek. Khawarij mengikuti nas yang tasyabihat. Yang jelas. Yang ini gak kepo, ini sedikit ada deh. Kenapa pernah bilang ngomong, kan bilang awak dulu kok. Terus. Dari Rasulullah SAW sekali melihat orang-orang yang mengikuti sebagian ayat yang tersyariat maka Saya nyari juga enggak ketemu ya tentang apa namanya, Khawarij tidak menerima qiyas dan ijma. Cuman kalau kita lihat dari penjelasannya di slide ini, yang poin sunnah itu loh, Khawarij tidak bersandar kecuali hanya kitabullah karena buruknya persangkaan mereka terhadap para sahabat.
kan gitu ya. Jadi mereka kan apa ya, buruk sangka kepada para sahabat sejak peristiwa tahkim itu, arbitrase, sehingga mereka kan menganggap orang-orang yang terlibat dalam arbitrase atau perundingan tahkim itu semuanya kan kafir, termasuk juga Khalifah Ali juga dikafirkan. Akan tetapi mereka tetap menerima ya, dua khalifah awal Abu Bakar dan Umar. Utsman juga tetap diterima, namun hanya 6 tahun masa kepemimpinan. Di tahun ke-7 Utsman juga dikafirkan karena dianggap oleh Khawarij ini telah menyimpang. Ini yang saya temukan di buku seperti itu. Mungkin karena motif itulah mereka juga nggak nerima ijma, karena ijma itu kan kesepakatan dari orang banyak, yakni pada saat itu kan sahabat. Sedangkan mayoritas dari sahabat kan mereka prasangkakan buruk atau mereka anggap buruk, sehingga mungkin karena keadaan itulah mereka tidak bisa menerima ijma. Kira-kira mungkin gitu ya kalau coba dianalisa secara ini loh apa pakai logika gitu. Barangkali ada data yang lebih valid. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti kita tanyakan lagi sama Pak Salah, apakah benar atau salahnya. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Gimana mau benar, belum udah disalahkan. Bapak Rahmat Salahuddin maksudnya. Oke teman-teman, alhamdulillah cukup itu saja dari kami. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah ucapan, salah tingkah, mohon dimaafkan. Karena itu murni kesalahan dari kita. Dan kekurangan kita juga ya. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Mohon dimaafkan segala kekurangannya. Fastabiqul khairat. Tetap berlama-lama dalam kebaikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari kelompok kami, mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jaya.